Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ya, para santri yang dirahmati Allah, tadi kita telah mengikuti acara pembukaan dan sekarang kita akan mengikuti sesi materi kelas yang pertama. Mohon disiapkan alat tulisnya, kertas dan pulpennya, karena nanti akan ada tugas untuk membuat resume. Jadi sambil kita menyimak materi hari ini, sambil para santri menulis supaya lebih mengingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh pemateri hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber untuk sesi ini adalah Ketua Umum Yayasan Islam Setiap istri. Beliau akan menyampaikan materi mengenai menyiapkan generasi pemimpin yang berakhlak dan karimah. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita sebagai narasumber sebagai moderator untuk sesi ini adalah Ketua Pelaksana Ibu Dr. Hajar Farinah Kamil Berbadan MSI. Baiklah, sudah siap ya untuk sesi materi yang pertama? Siap, insya Allah. Kita hari ini akan memuliakan diri kita, menaikkan derajat diri kita di mata Allah dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini ya. Amin. Baiklah, sudah siap, kita sama-sama buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Hajar Farinah Kamil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik rekan-rekan sekalian, santriwan dan santriwati Gelombang 2 kelompok 3 tahun akademik 2024-2025. Mengawali materi kita hari ini, kita sama-sama akan menyimak materi yang berkenaan dengan bagaimana menyiapkan generasi pemimpin yang berakhlakul karimah. Satu saat nanti, insya Allah setelah dilantik menjadi sarjana, yang mudah-mudahan bisa selesai dan diwisuda bulan Februari tahun depan 2025, beberapa bulan lagi. Teman-teman nanti sudah bisa menyiapkan bagaimana nanti menjadi seorang pemimpin yang tentu saja bukan hanya kompeten di bidang keahlian, tetapi juga berakhlakul karimah. Baik, dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat kita hormati, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Miftah Fadil. Dengan segala hormat, disilakan untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu program rutin Unisba, yaitu pesantren sarjana. Saudara harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saudara dipilih oleh Yang Maha Kuasa dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Dan sama-sama kita maklum, tidak semua putra bangsa itu, bahkan tidak banyak putra bangsa kita yang bisa menyelesaikan studi di S1 atau perguruan tinggi. Jadi harus bersyukur ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana nanti saudara-saudara memanfaatkan ilmu yang diperoleh khususnya selama di Unisba plus pesantren sekarang ini di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ada yang akan melanjutkan, mungkin juga ada yang langsung punya jabatan ataupun membangun karir lain terlepas, tapi kita kembali kepada ajaran agama, yaitu ada satu sosok pribadi yang sangat perlu dan turut menentukan wajah umat, namanya pemimpin. Dalam hadis Imam Hakim dalam Al-Mustadrak namanya, Nabi SAW menyatakan, sinfani minan nas idza saluhan nas
Wa idza fasadan nas al ulama wal umara. Ada dua kelompok manusia yang menentukan wajah umat. Kalau dua kelompok ini baik, maka masyarakat menjadi baik. Tapi kalau dua kelompok ini tidak baik, maka umat pun menjadi tidak baik. Dua kelompok yang sangat menentukan wajah umat itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, dan yang kedua adalah al-umara, orang-orang yang punya posisi dan kedudukan. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan tentu kepada yang lebih baik, maka kita harus mengisi salah satu di antara dua atau dua-duanya. Kita pemikir, kita punya ilmu, dan kita juga punya wewenang untuk menjadi pemimpin melakukan perbaikan-perbaikan. Perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar seperti kita temukan dalam beberapa ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan juga ajaran, barang siapa saja yang melihat kemunkaran, man ra'a minkum munkaran, hendaklah dia berusaha melakukan perubahan, merubah kemunkaran itu, menghilangkan kemunkaran itu. Dengan apa? Pertama dengan yad. Yad itu bisa diartikan dengan tangan, bisa juga berarti kekuasaan. Ada wewenang, ada jabatan. Ya, kalau di legislatif tentu melahirkan perda atau peraturan atau undang-undangnya. Itu ruah dengan kekuasaan, wewenang. Jadi kita punya wewenang memang untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Kalau itu tidak mampu, maka berusahalah merubah dengan lidah. Bisa menyampaikan, bisa mengajarkan, bisa menekankan, bisa memerintahkan begitu. Nah, kalau itu juga tidak bisa, ya dengan hati nggak boleh setuju dengan kejahatan. Tapi oleh Nabi dikatakan itu adalah adhaful iman, iman lemah itu kalau merubahnya cuma tidak setuju, tidak senang, tidak ikut-ikutan. Nah, lulusan perguruan tinggi kita harus berusaha mampu melakukan perbaikan perubahan itu. Kalau ditakdirkan Allah kita punya yad, punya wewenang, punya kekuasaan. Dan kalau tidak, paling tidak kita punya lidah, punya ilmu disampaikan pada waktu khutbah ataupun pada memberikan nasihat. Nah, ini tentang pentingnya pemimpin. Jadi ada ilmuwan dan yang kedua adalah yang diakui sebagai pemimpin. Jadi yang mana ini? Dua-duanya kita harus berusaha. Nah, untuk mendapatkan itu kita memiliki wewenang sebagai pemimpin, wewenang sebagai sebuah ilmuwan. Pertama tentu saja ada usaha dan ikhtiar. Kita sudah lakukan. Kalau memungkinkan saudara bisa melanjutkan studi tentu saja lebih baik. Bisa ngambil S2 ada S3. Kalau tidak, masih ada jalan lain, tidak berhenti untuk belajar. Yang kedua, menyangkut kepemimpinan, ini tidak boleh lupa juga. Ada yang disebut mungkin bakat gitu ada. Beberapa orang dididik dengan pendidikan yang sama, dengan ilmu yang sama, bisa outputnya bisa macam-macam. Atau di tengah keluarga juga. Sama-sama sebut saja putra kiai, gitu. Ada yang jadi kiai, ada yang ini, macam-macam. Banyak faktornya, tapi ada yang disebut bakat, pembawaan, ada itu unsur itu berapa persen. Nah, itu tergantung banyak faktor, tapi yang sangat menentukan tentu saja adalah izin yang maha kuasa. Ya, walaupun kita pinter, ada peluang, kalau Allah tidak menghendaki, ya nggak bisa berhasil. Akhir dari sikap kita dalam menyikapi, sebut saja soal kepemimpinan harus itu. Kalau sudah tidak berhasil, sudah bekerja keras, ya sudah. Tidak ada izin Allah, titik. Nggak usah stres, nggak usah ngambek, tinggal pasrah kepada Allah. Allah menyatakan, kadang-kadang kamu membenci sesuatu. Padahal sesuatu yang kamu benci, itu yang baik bagi kamu. Kadang-kadang kamu mencintai sesuatu. Padahal sesuatu yang kamu cintai, itu yang bahaya bagi kamu. Makanya di dalam agama, kalau kita ada kesempatan peluang menjadi pemimpin formal apapun namanya, kita harus menempuhnya dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama nalar, musyawarah, pendapat, pertimbangan akal, dan yang kedua ada istikharah. Istikharah, sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah, ya Allah saya beristikharah. Ya tentu bukan hanya jadi pemimpin, untuk jadi suami, untuk pilih jodoh, jadi istri juga harus istikharah. Ya jangan sampai nanti penampilan meyakinkan sudah jadi malah pika sebelum begitu.
Tidak ada istikharah, harus istikharah itu. Nah, kepada yang belum laku, maaf, kan belum laku. Ya, istikharah ya, istikharah. Walaupun meyakinkan ini pilihan terbaik, itu adalah belum tentu. Istikharah, sholat 2 rakaat diulang-ulang segala macam. Begitu juga mengenai jabatan formal kepemimpinan. Silahkan ikhtiar, silahkan usaha. Kemudian yang kedua adalah harus ingat yang maha menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, Ali Imran 26 itu sangat menentukan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan seterusnya. Katakan olehmu, wahai zat yang maha kuasa di atas segala yang berkuasa, kau berikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki, kau renggut kekuasaan dari orang yang kau kehendaki. Kau berikan kemuliaan kepada orang yang kau kehendaki, dan kau berikan kehinaan kepada orang yang kau kehendaki. Ya. Keyakinan akan kekuasaan Allah yang maha dahsyat, yang maha besar itu jangan menyebabkan kita masuk kepada pemikiran atau kelompok namanya fatalism. Fatalism itu jabari dari bahasa Arabnya. Jadi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tergantung takdir aja gitu. Kalau orang yang seperti itu tidak ada takdir, pukul aja, jangan marah, ini takdir Allah. Ya, jadi takdir itu kalau sudah berusaha, bekerja, sudah pasrah. Kampanye habis-habisan segala macam, tahu-tahu yang terpilih lawan politik ini, ya ada takdirnya, nggak ada itu. Nah, sikap seperti ini tidak mudah, tidak mudah. Banyak yang stres gara-gara gagal, atau juga banyak yang sombong karena berhasil. Nah, sebagai orang Islam kita harus memiliki sikap. Akhir dari segala ketetapan itu adalah keputusan Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu kalam, belajar ilmu tauhid itu ada qada, ada qadar. Qada itu keputusan Allah yang memang kita nggak bisa berubah. Kita lahir sebagai wanita, ya sudah, nggak usah dioperasi. Qadanya Allah dari begitu. Kita lahir di Garut, ya sudah, nggak usah protes, yang mana lagi. Ya, lahir di Cianjur atau lahir di Chicago, ya sudah, takdir aja, qada itu. Tapi kalau kita pinter atau tidak, kita soleh atau tidak, kita berhasil atau tidak, di sini ada unsur ikhtiar, harus ada usaha. Kepemimpinan menurut hemat saya dua-duanya. Ada karena keputusan Allah Maha Kuasa, dan ada yang kurang karena ikhtiar dan karena lingkungan. Kalau dalam kerajaan itu kan ya bagaimanapun mau jadi apapun ya anak raja ya jadi raja begitu. Jadi raja seperti itu. Baik. Dalam kajian fikih, belajar fikih, itu menyangkut kepemimpinan itu ada fikih khusus namanya fiqhuz zi'amah, fikih kepemimpinan. Tetapi fikih kepemimpinan ini tidak begitu berkembang seperti halnya fikih ibadah. Kalau fikih ibadah sudah dikenal betul, punya banyak kitab fikih. Fikih muamalah tentang ekonomi, saudara-saudara fakultas ekonomi tentu tahu betul, banyak. Kemudian juga fikul jinayah tentang pidana ada karena ada dalam Quran. Tapi fikih kepemimpinan itu mungkin nasibnya sama dengan fikul dakwah lah kira-kira. Paling tidak menurut saya tidak banyak rincian. Di sini banyak sekali unsur-unsur ikhtiar nalar kepemimpinan dan juga tentang dakwah. Makanya fikul dakwah walaupun di beberapa fakultas ada yang diajarkan, tapi pada umumnya masuknya kepada daerah ilmu akhlak. Jadi akhlak berdakwah dan akhlak menjadi pemimpin. Terlepas daripada itu semua, sekali lagi posisi yang menentukan wajah umat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang paling baik itu adalah dengan yad, dengan kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan ya lidah masih bisa. Lidah itu berarti juga tulisan, berarti juga WA dan lain-lain. Kalau itu tidak bisa, paling tidak jangan senang, jangan setuju, jangan berpihak kepada kejahatan, yaitu dengan hati. Tapi sabda Nabi, itu iman yang paling lemah, bukan iman yang satu begitu. Apalagi lulusan Unisba. Baik, beberapa istilah yang berkembang di dalam literatur Islam mengenai kepemimpinan, siapa tahu ketemu beberapa istilah. Pertama, kalau jabatan kepemimpinan politik dalam Islam sempat dikembangkan atau digunakan kata-kata khilafah ya. Orangnya khalifah, yaitu sejak Rasulullah SAW wafat, kemudian para sahabat bermusyawarah siapa nih pengganti pemimpin, bukan pengganti Nabi, pengganti pemimpin, lahirlah istilah khalifah, pengganti.
Nah, dipilihlah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dari 4 khalifah itu 3 dibunuh. Ya, Abu Bakar Siddiq awalnya sakit. Umar dibunuh oleh infiltran Yahudi Abu Lu'lu ketika sujud. Utsman juga dibunuh oleh pemberontak yang ada dugaan adalah infiltran Yahudi ketika baca Quran. Ali bin Abi Thalib juga pada waktu itu sebagai man of the crisis muncul pada saat konflik berat sehingga terjadi berbagai macam hal. Juga terbunuh. Itu sistem khalifah. Berganti ini sekadar wawasan sejarah dan menambah wawasan kita. Setelah kepemimpinan politik Khulafaur Rasyidin yang dipilih berdasar pemilihan, ada berdasarkan senioritas. Senioritas itu mana yang sepuh yang dekat dengan Nabi. Kalau Abu Bakar dengan aklamasi kan begitu setelah ada debat yang cukup ini. Tapi berganti sistem kekhalifahan yang dipilih itu menjadi monarki kerajaan Umayyah. Dinasti Umayyah 100 tahun bayangkan. Ganti Khalifah Abbasiyah pusat di Baghdad 500 tahun. Ganti lagi bin Utsman 1000 tahun lebih. Nah, pada abad ke-19 oleh Kemal Atatürk, presiden Turki yang terkenal, seorang sekularis, tokoh sekuler yang banyak menyakitkan umat Islam, merubah semua istilah itu dengan disamakan dengan pemikiran Barat, presiden, perdana menteri. Sampai sekarang masih ada beberapa kekuasaan yang menggunakan kata-kata yang lain. Akan tetapi tetap sistemnya adalah monarki. Saudi dengan raja, ya. Di beberapa di Kuwait juga begitu. Dan yang menarik itu aneh, yang dipimpin dengan kerajaan keturunan malah yang justru yang kaya-kaya itu ke tanahnya. Coba aja saudara baca Saudi, Qatar, Abu Dhabi, itu kan orang-orang yang yang di bawahnya itu banyak duit, itu banyak minyak. Hanya minyak. Wallahu alam, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita juga banyak cuma diambil orang gitu. Ya, kita nggak kebagian, sudah terlanjur. Baik, itu adalah khalifah. Sekarang kata khalifah ini masih digunakan oleh komunitas Ahmadiyah. Ahmadiyah Qadian itu punya kepemimpinan internasional. Pusatnya di London karena dari Pakistan terusir. Difatwakan sebagai kelompok non-muslim. Nah, itu bukan bahasan kita, tapi menggunakan kata khalifah. Ada beberapa kelompok di masyarakat kita menggunakan khalifah. Kemudian Quran juga menggunakan pemimpin itu kata-kata waliyun. Jadi kalau saudara temukan dalam Al-Quran kata waliyun, salah satu artinya pemimpin. Aulia, pemimpin. Tapi di kita kalau wali itu menjadi orang istimewa gitu. Ya, seorang pejuang Islam, kalau dulu maka keramatnya segala macam, ada wali songo dan lain-lain. Ada yang menggunakan kata-kata amir. Ininya imarah, sistemnya imarah, amirul mukminin. Majelis Ulama Indonesia itu dalam anggaran dasarnya dikatakan MUI adalah wadah dari para ulama, zu'ama, dan para cendekiawan muslim. Digunakan kan zu'ama. Yang dimaksud zu'ama, zaim itu pimpinan ormas. Ketua NU, Muhammadiyah, Ketua Persis begitu. Masukkan menjadi zu'ama. Jadi ada istilah zi'ama. Riyasah, Roisam, NU masih menggunakan kata itu. Syuriahnya, ketua umumnya, ketua tertingginya adalah Roisam. Dan beberapa istilah lain. Nah, tapi semua aturan fikihnya dan etikanya adalah sama, yaitu prinsip-prinsip yang menyangkut kepemimpinan. Kepemimpinan itu sekali lagi menentukan karena bisa melaksanakan nahi munkar dengan yad, dengan wewenang, dengan kekuasaan. Jadi kalau saudara berniat bersungguh-sungguh mempersiapkan diri jadi pemimpin, harus dalam rangka ingin melaksanakan nahi munkar, ya, bukan ingin ngambil sana ngambil sini begitu. Jadi perbaiki dulu niat. Ada yang disebut leadership burn. Ada orang-orang yang memang ini oleh Allah diberikan keunggulan bakat. Jadi ada kalau dalam keluarga itu kita lihat ini kan keluarga ini ada bakat nih ini. Sudah mulai dalam segala urusan dia tampil untuk mengarahkan, memimpin gitu ide-ide yang baik, ada yang disebut sini. Tapi yang sebagian besar bagaimanapun ini adalah bagian daripada ikhtiari. Artinya gunakan nalar
lakukan pengalaman, belajar dari orang lain, belajar dari buku. Tapi kita semua kalau ingin melakukan perbaikan, perubahan yang lebih cepat harus jadi pemimpin. Ya, paling tidak pemimpin di rumah tangga begitu. Ya, kalau sudah laku tentu. Ya, ada keinginan supaya apa? Supaya bisa nahi munkar lebih strategis, lebih berhasil. Ya, yang lain-lainnya nanti. Supaya saya jadi pemimpin tapi ingin kaya nanti itu menyusul nanti. Niatnya adalah niat melakukan perbaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, baru kemudian kalau kita niat baik, amar ma'ruf nahi munkar, ada rezeki, ada popularitas, ada penghormatan, itu kemudian. Jangan menjadi niat pertama, rugi nanti. Ya, ingin mendapatkan kehormatan atau kehormatan nggak didapat, pahala nggak dapat. Nah, itu rugi. Baik. Kalau memilih jabatan kedudukan kepemimpinan itu memang ada jalur lambat, ada jalur sedikit cepat. Kalau ingin jalur cepat, jabatan kepemimpinan itu politik. Ya, politik itu cepat, bisa cepat populer, cepat melakukan perbaikan, ya, bisa cepat kaya, bisa juga cepat masuk penjara begitu. Nah, segala tergantung gitu. Nah, kalau jadi dosen seperti saya puluhan tahun ya gini aja, alhamdulillah. Nah, penjara masih tetap sering, tapi ceramah, bukan ditahan. Nah, jalur lambat. Jangan mengharapkan jadi orang kaya, jadi konglomerat begitu kalau jadi dosen. Sabar aja terus begitu. Tapi nikmat, kata saya nikmat, karena mau nikmat mau tidak, saya sudah 50 tahun jadi dosen. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengamanatkan kalau ingin melakukan satu perbaikan, perubahan yang besar, yang berat, yang besar, perubahan yang signifikan begitu, harus diambil dua posisi. Hadis nih, dua golongan manusia yang apabila dua golongan manusia itu baik, yang lain bisa jadi baik. Apabila tidak baik, yang lain bisa jadi tidak baik tadi. Para pemikir melahirkan konsep-konsep, dan yang kedua orang yang punya jabatan kedudukan. Sekali lagi kita berusaha untuk mengambil salah satu atau dua-duanya, tapi semuanya adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk membangun kesejahteraan, untuk membangun kebahagiaan, dan terutama tentu saja menanamkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, saudara, begitu besar perhatian terhadap kepemimpinan itu bisa kita lihat dalam sejarah. Nah, begitu Rasulullah SAW wafat, jenazah Nabi nggak sempat dikuburkan karena para sahabat sibuk memilih siapa pengganti untuk menjadi khalifah. Bayangkan beberapa hari itu. Ya mungkin ada hal-hal faktor lain ya, tapi terlepas dari itu semua, pelajarannya adalah begitu besar para sahabat yang soleh itu perlu ada pemimpin, yang terpilihnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu. Itu dan Umar bin Khattab maksudnya, ya bukan Umar tukang bubur. Umar bin Khattab pernah berpidato, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil ta'ah, wala ta'ata illa bil bai'ah. Islam tidak akan tegak tanpa adanya jamaah. Harus ada organisasi, harus ada wadah, harus ada yang mewadai. Dan jamaah, wadah, organisasi itu tidak akan ada. Tidak ada artinya tanpa adanya imam, pemimpin. Kepemimpinan juga nggak ada artinya kalau tanpa adanya dukungan. Jadi harus ada umat yang mendukung. Umat yang mendukung. Dan umat pendukungan tidak mungkin ada tanpa adanya baiat. Baiat itu persetujuan. Jadi ada yang milih dulu, setuju, mungkin dimunculkan tidak dipilih, tapi begitu jadi orang langsung setuju. Itu pemimpin yang baik, ada dukungan dari bawah. Jadi tidak salah kalau kita juga berdoa ingin melakukan perubahan, perbaikan yang permanen, yang besar, diberi kesempatan menduduki sebuah jabatan. Tapi sekali lagi niatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau soal kaya dan miskin itu juga sama, SK-nya ada di Lauh Mahfuz lah. Ya, kalau SK-nya tidak kaya walaupun macam-macam, ya pas-pasan aja lah. Ya, jadi pas-pasan. Ada juga yang tentu yang sebaliknya. Tapi saya tidak menekankan tentang bagaimana saudara bisa mengumpulkan harta, tapi bagaimana saudara bisa mengumpulkan ilmu dan juga mengumpulkan amal. Nah,
Kembali menyangkut ke kepemimpinan. Ada seorang sahabat namanya sahabat Abu Zarin, ya, bukan alumni Unisba. Beliau seorang sahabat pasti soleh karena beliau termasuk daftar yang masuk surga itu. Nggak ada seorang pun alumni Unisba yang daftar masuk surga oleh Nabi, ya, karena Nabi sudah nggak ada. Sahabat Abu Zarin ini orang soleh. Sebagai bukti orang baik, apa hadis yang disampaikan oleh dari Rasul dimasukkan menjadi pegangan kita. Ya, kalau orangnya tidak soleh, tidak baik kan hadisnya nggak berlaku itu. Tukang bohong banyak nggak. An Abi Dzarrin, ratusan hadis yang seperti itu. Tapi dalam sejarah kita tidak membaca Abu Dzarrin itu sempat menjadi komandan, sempat menjadi utusan khusus, panglima perang, tidak. Tapi beliau soleh. Nah, pernah pada satu waktu beliau bertanya kepada Rasulullah, entah bertanya, entah meminta, wallahu alam asbabul wurudnya, tapi Nabi memberikan komentarnya begini, ya Abu Dzar, innaka dhaif, ya Abu Dzar, kamu ini lemah, jangan ngomong-ngomong soal pemimpin, kamu ini lemah, innaka dhaif, innaha amanatun, kepemimpinan itu amanah dari Allah, wa innaha hizun wa nadamatun, dan setiap kepemimpinan akan melahirkan sedih, stres, depresi mental. Sedih, menyesal nanti. Kecuali bagi mereka yang dipilih dengan cara yang baik. Ya, karena bagi-bagi sembako. Dipilih dengan yang baik, dipilih dengan cara baik. Dan yang kedua, setelah jadi pemimpin dapat melaksanakan dengan baik. Jadi persyaratan dalam hadis ini, seorang pemimpin itu baru mendapat pertolongan dari Allah kalau prosesnya baik, sesuai dengan peraturan. Apa mau dipilih 5 tahun sekali atau dipilih 2 bulan sekali, terserah, tergantung peraturan. Dan yang kedua, setelah jadi pemimpin, dia dapat melaksanakan itu dengan baik. 2, proses merupakan bagian daripada ilmu yang harus saudara pelajari. Bagaimana mendekati masa, bagaimana kita mempengaruhi orang. Silakan nanti, silakan dengan niat yang baik. Sekali lagi niatnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang tidak kalah pentingnya, seseorang jadi pemimpin karena katakanlah dominasi takdir Allah ini ataupun karena peranan mertua, ya, menantu ditampilkan. Amin, amin lah. Saya jadi menantu terus dipilih kumitoha, nanti dianggap saingan malah menantunya. Pendeknya jadi, nah itu kita harus mempersiapkan. Tadi adalah harus ada dukungan. Orang itu setuju untuk mendapat dukungan kan harus ada pendekatan, harus memperlihatkan yang baik, harus macam dan doa bahkan. Jadi kalau 5 tahun sekali sering ada yang datang ke rumah saya ingin dipilih dan lain-lain, gimana? Wiridnya Pak Kiai, katanya, saya katakan baca aja itu Ali Imran 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan sebetulnya ajaran Quran bahwa kekuasaan di tangan Allah, Allah yang mendistribusikannya. Jadi dengan doa yang sama, dengan khusyuk yang sama, ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Karena mungkin calon wali kota ada 4x2 dengan wakil, ada 8 orang, baca ayat yang sama, kan mungkin semua terpilih kan, terpaksa dipilih-pilih oleh malaikat yang diusulkan kepada Allah. Nah, ini ajalah yang dipilih ini, yang suaranya agak banyak. Bahwa suara banyak itu karena kebetulan, ataupun karena kampanye, ataupun karena macam-macam, itu soal proses saja. Pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan seperti ini penting. Ketika kita gagal jangan stres. Allah tidak mengizinkan. Siapa tahu ini yang terbaik. Siapa tahu yang terbaik. Nah, saya punya pengalaman soal begitu tuh. Sebagai tambah yakin lah halnya. Kita harus terima apa yang ada dan ini yang terbaik begitu. Nah, saudara-saudara, bahwa kepemimpinan itu adalah sangat penting, sangat menentukan, harus kita yakini. Harus ada ikhtiar, harus ada doa, harus kita yakini. Dan tentu harus ada prestasi. Sehingga orang mendukung itu tidak karena terpaksa, karena koneksi, apalagi karena suap, naudzubillah min dzalik. Nanti kalau suap menyuap itu kata Nabi, kulluhum binar, semuanya berjamaah di neraka. Ini Nabi loh yang menyatakan bahwa kan ketua yayasan. Nah, itu hati-hati. Jadi dengan prestasi, dengan lobby silakan, dengan pendekatan, tapi yang paling penting akhlak dan prestasi. Nanti akan datang takdirnya itu. Nah, cuma harus ingat apa yang disampaikan oleh Nabi kepada
sahabat Abu Darda, bahwa itu akan melahirkan penyesalan, kesedihan, kecuali proses yang baik dan setelah jadi berbuat baik. Pegangan. Dalam kesempatan lain Nabi menyampaikan sebuah kriteria, yaitu sebaik khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kamu siapapun, alumni manapun, dari fakultas manapun, yang paling baik itu adalah yang kamu dukung dan kamu setujui, dan mereka juga setuju dan berpihak kepada kamu. Kamu hormat kepada mereka, mereka pun sayang kepada kamu. Itu kriteria pemimpin yang baik. Wasyiraru a'immatikum, dan pemimpin yang jelek itu adalah alladzina tabghaduhum. Kamu jengkel, kamu marah, kamu benci sama mereka, cuma terpaksa aja. Dan sebetulnya mereka pun benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka, walaupun dari jarak jauh, mereka pun melaknat kamu dengan membuat aturan-aturan, membuat derita kamu. Itu sejelek-jelek pemimpin. Nabi yang menyatakan seperti itu. Nah, apa kriteria kalau kita berusaha nih, pria ataupun wanita bisa jadi? Memang ada debatable tentang bagaimana kalau menjadi top leader dalam sebuah negara untuk wanita. Itu fikihnya bisa macam-macam. Tapi kalau bisa menurut teman-teman silahkan aja, hari bisa mah begitu. Nah, jadi nggak ada masalah. Yang penting kriteria tadi, kriteria utama dikatakan oleh Al-Quranul Karim mengenai kepemimpinan ini. Nah, sebelum itu saya ingin tidak lupa bahwa kita bermasyarakat mesti punya pemimpin itu. Sampai Nabi mengatakan kalau kamu 3 orang melakukan sebuah perjalanan jauh, angkat salah seorang di antaranya jadi pemimpin. Maksudnya jangan yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu lurus. Pada waktu bertiga punya keinginan, kemana dulu? Kanan dulu, kanan. Nah, yang menunjukkan ke kanan sebagai pemimpin. Nanti silakan gantian begitu. Harus ada kekompakan, kesepakatan. Dilambangkan dalam sholat. Makanya yang mimpin sholat itu juga namanya juga imam. Nah, imam. Yang bermakmumnya harus patuh kan? Imam ruku, imam sujud, nggak ada protes. Kalau ini asisten saya, nggak ada asisten, jadi imam boleh angkat. Kalau salah, mana salahnya? Beritahu dulu. Beritahunya harus sopan. Subhanallah. Jangan mengoreksi imam dengan bahasa yang kurang baik. Imam salah. Jadi apalagi imam dilempar gitu, tidak. Subhanallah, maha suci. Yang maha suci cuma Allah. Ente imam salah, yang Allah saya maha suci. Sudah subhanallah 3 kali, aja salah. Nah, itu terserah pilih. Mau patuh karena tidak begitu prinsip, atau sudah mufaroqah, bisa aja. Nah, itu sama dalam bermasyarakat. Cuma dalam bermasyarakat aturan mainnya, koreksinya nggak cukup di jalan. Ya, walaupun pekerjaan saya dulu, pekerjaan saudara sekarang. Tapi perubahannya harus ada konstitusinya, ada aturannya. Nah, terlepas dari itu semua, Quran memberikan sebuah kriteria. Harus jadi pegangan ini. Baik kita sebagai pemimpin atau orang lain yang jadi pemimpin. Kriterianya adalah takwa. In awliya'uhu illal muttaqun. Pemimpinnya itu harus orang yang takwa. Kriteria takwa ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Apakah kalau pakai baju tanpa kerah sudah takwa? Baju takwa belum tentu orangnya takwa. Setiap Jumat khotib harus memberikan rukun khutbah. Selain baca syahadat, baca Quran, harus ada sholat, ada tausiah. Ittaqullah. Sebagian ulama mengatakan khutbah kalau tidak pakai ittaqullah, wasiat takwa eksplisit, walaupun mengajak baik, mengajak uhwah, tidak sah sampai begitu. Takwa. Takwalah kalian. Beberapa kali Quran menggunakan ini takwa. Nah, kriteria indikator potret orang takwa itu apa? Quran. Kita merujuk kepada Quran. Awal surat Al-Baqarah. Iman. Jadi dalam Quran beberapa kali tidak boleh kita memilih pemimpin yang tidak beriman. Tidak boleh. Tidak boleh memilih pemimpin non-muslim, tidak boleh memilih pemimpin Yahudi, Nasrani. Ada eksplisit dalam Al-Quran. Nggak ada ikhtilaf itu, tinggal mau atau tidak, tinggal konsisten atau tidak. Ayatnya jelas, nggak ada ikhtilaf. Tapi dalam pelaksanaan, ini kok nggak mungkin nih, gimana ini? Nah, itu barulah nanti ada ijtihad. Kalau tidak bisa 100%, ya jangan pula ditinggalkan 100%. Ada sama-sama non-muslim, gimana ini, nggak ada lagi, ini soal perusahaan kan, kalau perusahaan nggak bisa maksa kita. Pilihlah yang agak dekat-dekat dengan kita. Sebut saja kalau musyrik, katakanlah dengan
yang kafir tapi tidak sampai musyrik, umpamanya seperti itu, atau yang tidak membahayakan bagi orang Islam. Iman, sholat itu kriteria. Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin juga harus sholat yang baik. Alladzina yuqimuna sholat. Malah dalam surat Az-Zariyat, itu dikatakan al-muttaqin, orang yang takwa itu juga bukan hanya sholat fardu, akan tetapi dia juga kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka membiasakan sholat malam. Saya ingin menganjurkan dan menggarisbawahi, untuk menghadapi masa depan, tantangan, persaingan yang begitu berat, saudara harus dibekali dengan kekuatan spiritual, sekalian kekuatan Allah. Apa kekuatan spiritual itu? Biasakan sholat malam. Nanti saudara akan merasakan. Dalilnya ada. Ya, Nabi ketika dalam keadaan suasana batin tertekan, segala macam, Allah menurunkan resep. Surat Al-Muzammil baca, Qumil laila, kau dihina, kau dihina, kau difitnah, kau disakiti, jangan putus asa, jangan dendam, jangan marah, lakukan sholat malam 10 tahun sebelum Isra Mi'raj itu. Qumil, surat Al-Muzammil nanti baca. Yang kedua, waratil Quran, baca terus Quran, baca Quran. Ada tahun 70 sekian dan tahun 80 sekian saya mengerahkan mahasiswa saya. Banyak sekali melakukan penelitian, ada poin-poin. Tapi kesimpulannya begini. Tahun 70 sekian, kesimpulannya adalah dari sekian ratus yang ditanya orang-orang yang biasa sholat malam dan baca Quran lebih tangguh menghadapi ujian dan tantangan dibandingkan dengan mereka yang biasa sholat subuh keberangan. Itu fakta riset, hasil riset. 80 sekian, waktu itu ada isu macam-macam di ITB, lantas teliti lagi. Ini menarik sekali. Orang yang biasa sholat malam dan biasa baca Quran, kalau pria sering ke masjid, ternyata kepikunannya ditangguhkan. Lebih tangguh, harus yakin nih. Hasil penelitian, ayat yang jelas, fakta sejarah juga banyak. Coba dibaca sejarah. Apa kebiasaan Imam Syafi'i? Apa kebiasaan Imam Al-Ghazali? Dua pemikir besar yang karya tulisnya diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Sekian ratus tahun bukunya masih dicintai, bahkan fanatik orang membacanya. Kalau pesantren nggak ada yang nggak kenal itu dengan nama Imam Syafi'i, sampai dia posisikan sebagai imam mazhab. Apa kebiasaan beliau? Itu tadi, biasa salat malam, biar akrab dengan Al-Quran. Ini bekal penting. Saudara akan merasakan itu nanti pengalaman spiritual seperti itu. Banyak contoh-contoh. Kembali. Nah, itu adalah orang pemimpin itu harus rajin. Bukan wajib salat saja, tapi membiasakan salat malam, akrab dengan Al-Quranul Karim. Kemudian, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seorang pemimpin itu memenuhi persyaratan kalau dia selalu siap berbagi. Maka dalam ajaran agama Islam ini menjadi pegangan juga. Seorang muslim itu harus bisa mandiri dan sekaligus senang berbagi. Jangan sebaliknya, seorang muslim itu targetnya adalah ingin dibagi. Ya, ingin diberi. Jangan. Kita harus punya cita-cita bisa memberi, bisa berbagi. Malah dikatakan oleh Quran, berbagi dengan harta ala hubbihi, yang masih dicintai. Rada berat nih. Ala hubbihi masih dibikar asap. Ala hubbihi. Kemudian apalagi? Fisarra wa dharra. Siap berbagi dengan orang lain itu dalam keadaan dirinya lapang ataupun dalam keadaan sempit. Pada saat rugi ataupun pada saat untung, selalu siap berbagi. Nah, ini keberkahan. Itu nanti harus kita yakini. Karena ini janjinya bukan janji ustadz, tapi janji Quran. Apalagi? Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita. Lulusan Unisba yang insya Allah jadi pemimpin. Ada kriteria karakter. Tadi mantap sholat, termasuk sholat malam, siap berbagi. Karena siap berbagi, kriteria kita harus bisa mandiri. Ya. Kemudian karakter apa? Al-kazimin al-ghaiz. Pemimpin yang baik, yang diridhoi oleh Allah, mereka yang memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Jadi yang biasa sehari-hari gede amak, stop. Gak akan bisa jadi pemimpin yang baik kalau pemarah itu. Banyak musuh. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah muslim, saya sudah sholat, saya zakat, saya saum. Apalagi ini kewajiban saya ingin menjadi muslim yang baik.
Kata Nabi, la taghdab. Ada, jangan mudah marah. Nah, kata sahabat, enteng nih jadi orang Islam nih kalau gitu. Hanya nggak boleh marah aja. Begitu turun di masyarakat, berhadapan dengan tantangan macam-macam. Ya, ayah banget cabukun, ayah banget pika sebelen, ayah ceduhun, ada yang segala macam. Kembali lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, ternyata yang paling sulit jadi orang Islam itu nggak boleh marah. Seharusnya saya marah itu, pantas kalau saya marah. Tapi kata menurut Anda jangan marah. Ini yang paling berat bagi saya. Apa sabda Nabi? Ketika kamu marah, ingat iblis sedang menguasai kamu. Begitu kamu marah, kamu gak bisa mengontrol ucapanmu. Istighfar. Kemudian ta'uz. Nah, ini resep spiritual. Ketika kita sedang marah, istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi min dzalik. Aduh. Tapi jangan dikemas dalam keadaan marah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, ini namanya istighfar. Heureuy namanya. Istighfar. Ketika kamu marah, sabda Nabi itu kamu tidak bisa mengendalikan diri, panas, suasana batin panas, maka sabda Nabi, wudu. Nah, resep saya yang saya tulis pada buku saya, antara lain resepnya kalau ingin menjadi manusia yang baik, itu adalah lebih baik menyesal tidak bicara daripada menyesal berbicara. Kalau kita menyesal tidak berbicara, tidak bisa direkam. Tapi kalau terlanjur berbicara, bisa direkam. Itu adalah kartu mati bagi kita. Seorang jadi pemimpin, tapi ada rekaman-rekaman tidak baik pada saat berkampanye diputar lagi itu. Jadi ini resep sederhana. Lebih baik tidak bicara daripada berbicara, daripada banyak bicara tapi banyak dosa. Jadi harus bagaimana ini masa lidahnya dibiarkan? Ya berkata yang baik, yang manfaat, zikir. Kecewa, udah Masya Allah. Kalau janji, insya Allah. Terlanjur berbuat salah, astagfirullah. Ada rasa takut, la haula wala quwata illa billah. Nah, ucapan-ucapan, bahkan kita dianjurkan untuk banyak menyebut nama Allah. Ternyata membantu juga itu. Banyak orang-orang yang sakit karena psikosomatik, wajah sembuhnya itu dengan pasrah kepada Allah. Itu ada aliran-aliran yang dalam tanda kutip ya ekstrim, pengobatannya dengan begitu aja. Alhamdulillah, illallah. Ada yang seperti itu, tapi untuk menunjukkan aja satu fenomena bahwa pengobatan spiritual dengan kepasrahan kepada Allah. Dan kita diperintahkan nama Allah harus banyak kita sebut daripada nama-nama yang lain. Walaupun begitu sayang nanti saudara kepada siapa mertua, tapi jangan diwiridkan. Mitoha. Allah saja yang paling banyak. 100 kali sehari semalam, bayangkan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Apalagi al-kadhib, al-afina 'anin nas. Al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Potret orang yang takwa, pemimpin yang baik itu adalah yang selalu tepat janji. Jangan ngobrol janji, ngobrol juga menyalahi janji. Nah, ini harus jadi akhlak kita. Akhlak kita. Mari telunjuknya kita akan kesini kita. Saya ini kalau berjanji, memenuhi janji apa enggak? Nah, kalau tidak biasa, tidak menyalahi janji, sepertiga munafik. Nabi itu yang menyatakan. Ngomong bohong, janji palsu, dapat amanat, khianat 100%. Itu adalah munafik. Kata Nabi, yang tidak jujur, orang meninggal dunia di medan pertempuran, gugur membela agama, semua dosa dimaafkan, kecuali apa? Tidak jujur, sok nipu batu. Kalau yang tidak jujur, walaupun mati dalam medan perang, nggak dimaafkan oleh Allah, karena dosanya kepada orang lain manusia. Nah, kejujuran harus menjadi kunci ketakwaan, kunci ketenangan, dan kunci keberhasilan pemimpin. Tadi al-mufuna memenuhi janji, dan walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim, kejujuran. Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan krisis kejujuran. Yang sulit sekarang ini mencari orang yang jujur. Alasannya bisa macam-macam. Karena ini, soalnya ini, masalahnya ini, bukan soal saya, nggak jujur, nggak akan berkah. Orang nggak jujur nggak akan berkah. Soal waktu aja itu. Nama akan suram
kalau ketidakjujuran. Budayakan jujur, walaupun dengan jujur itu kata Nabi, walaupun kamu dirugikan. Nah ini tentang kejujuran. Idza fa'alu as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Potret orang yang memenuhi persyaratan takwa menjadi persyaratan pemimpin itu adalah ketangguhan, sabar. Sabar itu nggak mudah marah, nggak mudah mencaci maki orang, nggak mudah juga nggak dendam tadi. Sabar, mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Tapi kita harus melatih sabar, harus melatih sabar itu. Sebagian daripada iman gitu di dalam hadis kan. Kemudian idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kalau terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, berbuat pelanggaran, tidak pernah melakukan pembelaan atas kesalahan yang dilakukan, tidak pernah cari-cari alasan supaya dibenarkan, tetapi dengan sportif jantan dia mengatakan, saya salah, saya khilaf ini, saya mohon maaf kepada Anda, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang muslim yang baik itu, istighfar itu menjadi amalan rutin ba'da sholat. 3 kali paling tidak. Dibaca lengkap, astagfirullahaladzim. Tidak boleh, maksud saya tidak boleh dibilang 3 kalinya. Astagfirullahaladzim, 3 kali. Astagfirullah, 3 kali. Nggak usah diucapkan 3 kali. Nah, istighfar. Ketika terlanjur berbuat dosa dan salah, saya hilaf, saya salah, saya mohon maaf kepada Anda, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaku salah itu tidak mengurangi wibawa, tidak menghargai harga diri, tapi justru akan naik harga diri kita kalau kita biasa mengakui salah, perbuatan salah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma falu, tidak pernah bangga, tidak pernah membiasakan membudayakan kesalahan. Ya, pada jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, tidak boleh bangga dengan dosa, tidak boleh mempertontonkan dosa, mendemonstrasikan dosa. Banyak sekarang ini orang kalau berbuat salah itu bangga. Aku mah Inggris ya, ini nuaing. Jadi tidak, kita harus malu kalau melakukan ini, ngaku dan malu saya. Kalau kita punya sejarah kurang baik masa yang lalu. Ya, dulu tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun tadi bobokol. Nah, sekarang ingin sadar, gak usah diceritakan lagi. Kecuali cerita itu harus disertai dengan akibat. Saya dulu pernah ngambil sandal, tahu-tahu begitu keluar langsung tabrak mobil. Nah, begitu. Nah, jangan terus jadi mengajak kepada kejahatan untuk bersama-sama jadi copet begitu. Jangan. Jadi kalau berbuat salah, berbuat dosa, tutup, serahkan kepada Allah. Orang lain nggak usah tahu. Kalau minta maaf, minta maaf. Nah, yang paling baik itu adalah menyampaikan sesuatu kebaikan yang dengan kebaikan itu mungkin orang lain menjadi ingin begitu. Alhamdulillah saya gara-gara sedikit sebetulnya saya hanya nolong orang itu. Ya Allah, saya ditolong orang. Biasanya yang begitu itu ada kebiasaan orang kalau ibadah haji, yakin betul tuh. Itu aja. Kalau ibadah haji ngaku, gara-gara berbuat salah, terus ada teguran gitu. Kenapa? Karena waktu itu mungkin sedang puncak soleh dalam perjalanan hidup. Saya sering cerita itu. Ketika saya mencoba, bukan membentak, ya mengusirlah orang-orang Bangladesh lagi berdoa dekat Baitullah, dia minta-minta, nggak khusyuk, terganggu gitu. Saya nggak diberi, mestinya beri aja 10 real barangkali ya. Tapi ya Ustadz juga kan manusia, jadi kehel. Tapi apa? Allah langsung itu menegur saya. Begitu keluar masjid berdua jualan, langsung uang saya semuanya di loket habis, dolar segala macam. Ya, untung pembimbing, jadi dibantu oleh jamaah. Tapi saya ini ada teman saya sedikit ini introspeksi. Biasanya percaya kalau lagi umroh, lagi haji. Seorang wartawan senior, pas musim panas, keluar, kita terus cari sandal di tempat sampah, karena sana salah nyimpan. Nah, si bapak ini nggak mau ngambil, saya nggak akan ngambil. Saya kuat, jangan Pak, kuat. Tahu-tahu nempel itu kakinya itu di tembok Masjidil Haram di luar, nempel. Masuk rumah sakit kan, kulitnya copot dua-duanya itu. Nah, kalau sedang umroh ini orang rata-rata percaya gitu. Percaya, makanya hati-hati betul untuk berbuat salah.
Mestinya sifat seperti itu berlaku di sini, terutama bagi para pemimpin. Ya, kalau berbuat salah itu segera sadar, awas dibalas oleh Allah, ini harus baik gitu, punya keyakinan seperti itu. Hari ini saya untung umpamanya saja karena nipu orang. Nah, Allah itu maha adil, Allah maha tahu. Pada satu saat kita yang dirugikan nanti. Keyakinan seperti ini mendorong kita untuk menjadi orang baik, terutama kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin. Dan tidak salah menurut hemat saya kalau kita minta ya Allah beri kesempatan memimpin, asal tentu saja adalah sesuai dengan kemampuan kita. Mohon kepada Allah berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Salah satu katanya mental yang kurang baik itu adalah karena orang-orang Islam banyak minder-minder, ambisi itu jelek. Karena ambisi jelek jadi ngalah terus. Silakan aja lah, silakan aja. Tidak selalu baik silahkan kepada orang lain. Kalau memang itu adalah merupakan medan juang, posisi strategis, menentukan wajah umat, harus ambil. Tetapi dengan konsekuensi kita harus memiliki kemampuan. Sebab kalau tidak mampu, nama kita menjadi tidak baik. Nah, inilah beberapa hal, saudara, yang berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi tidak salah kalau saudara juga baik sekali saudara baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan. Seperti Ali Imran tadi, Ali Imran 26, oh Allah lah yang menentukan. Kemudian ayat-ayat yang lain di mana Allah menyatakan jangan kamu mengangkat pemimpin ini, jangan. Ada ayatnya. Kalau ada ayat, jangan coba-coba kita kompromi. Maksud ini kan dulu nih zaman Nabi, kalau sekarang bukan zaman Nabi. Ini yang salah ini. Kita harus punya semangat istiqomah, konsisten melaksanakan Quran. Bahwa kemudian tidak bisa terwujud, itu bukan soal kita, soal kemampuan kita belum bisa. Maka barulah kemudian turun kepada derajat yang paling rendah dalam bersikap. Rubah dengan kekuasaan, wewenang, tidak bisa. Ya bisa dengan nasihat dengan lisan, lisan nggak bisa, paling tidak dalam hati. Dalam hati. Nah, dan kesemuanya itu, saudara-saudara, tidak lepas dari ketakoruban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin melakukan perubahan ke arah yang baik, jadi pemimpin. Kalau ingin lebih cepat, jalur politik, tapi cepat juga di penjara. Tapi kalau ingin jalur mantap, jalur pendidikan, jalur ekonomi atau jalur posisi-posisi apa yang bisa kita lakukan. Tapi tidak boleh kita menjadi malas untuk tampil memimpin sebuah komunitas. Tapi kita harus dibekali dengan bekal ketakwaan, bekal keahlian supaya tidak menjadi musibah bagi kita. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas paparannya terkait dengan menyiapkan generasi pemimpin yang berakhlakul karimah. Ada yang saya garis bawahi dari uraian yang sangat luar biasa tadi adalah bahwa yang menentukan wajah suatu umat itu adalah dua golongan. Jika golongan itu baik, maka baik umat itu, dan jika golongan itu tidak baik, maka umat pun tidak baik. Dua golongan itu adalah ulama dan umaro. Maka tentu saja harapannya alumni dari Universitas Islam Bandung, kalaulah bisa dua golongan itu ya Pak Kiai didapatkan, tapi kalaupun tidak, paling tidak satu golongan. Apakah itu umaro atau ulama, tentu yang niatnya lurus karena Allah dan kemudian berakhlakul karimah. Ada syarat-syarat yang tadi atau kriteria yang disampaikan terkait dengan kepemimpinan di dalam Islam itu harus takwa, kemudian beriman, sholat, bukan hanya sholat wajib tapi tahajud. Insya Allah di sini tahajudnya jantan wajib Pak Kiai, berjamaah karena untuk pendidikan. Kemudian tilawah Al-Quran, siap berbagi, kemudian memiliki karakter atau kemampuan untuk mengendalikan diri, dan itu penting, jangan cepat marah, kemudian selalu tepati janji, kemudian bersabar sebagai ketangguhan dari diri kita. Kemudian kalau terlampau berbuat salah atau hilaf, maka segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan kemudian meminta maaf kepada manusia. Dan yang catatan penting, jangan senantiasa mempertontonkan kesalahan dan dosa. Sekarang ada media sosial, tidak jarang gitu, bahkan banyak sekarang yang mempertontonkan kesalahan dan tidak punya rasa malu. Kemudian sampaikan pengalaman kebaikan, semoga orang kemudian terinspirasi dan mengikuti apa yang kita lakukan.
Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru. Kita berikan aplaus kepada Pak Kiai. Jazakallah ahsanal jaza atas paparannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Terima kasih pada Pak Kiai dan juga Bu Pak. Boleh pulang sekali lagi untuk Pak Kiai. Ya, di usia beliau 80 tahun ya. Insyaallah jauh dan barokah masih diberikan kesehatan dan motivasi untuk kita semua juga supaya bisa mengikuti jenjang. Ambilin itu tasnya. dan nah itu berat naon katanya. Ya,